Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi dengan judul Perkembangan Bahasa Anak melalui Hubungan Sekolah Rumah, yang dimana diampu oleh Ibu DRA Rukia MPD dan Ibu Febianti Utami MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Hatiningrum sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Fadilah Nur Anissa sebagai pemateri slide 6, Rizka Apriani sebagai pemateri slide 7, Lutfiana Rahmawati sebagai pemateri slide 8, Meti Arni sebagai pemateri slide 9, Michael Romadona sebagai pemateri slide 10 dan 11, Nurulia Isnaini sebagai pemateri slide 12, Yayu Septi sebagai pemateri slide 13, dan Yuyun Angelina sebagai pemateri slide 14 dan 15. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya persilahkan. Baiklah, saya Fadila Nur Anissa akan menjelaskan hubungan keluarga dengan sekolah. Sebagai lingkungan pendidikan yang terorganisir secara sistematis, sekolah merupakan wadah yang menempatkan anak dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tingkat kemampuan dan kesesuaian umur, sehingga anak mempunyai wilayah interaksi secara intens dengan teman sebaya yang sedikit banyak memiliki kesamaan wawasan dan kemampuan. Berbeda dengan sekolah, di keluarga, anak menempati subordinat di bawah kendali orang tua dan tidak mendapatkan hubungan sebaya sebagaimana yang ia dapatkan dalam lingkungan sebaya di sekolah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 Ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Hubungan keluarga dengan sekolah adalah salah satu elemen penting dalam kesuksesan belajar anak. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menjembatani peran orang tua pada kegiatan belajar anak atau menciptakan hubungan keluarga dalam sekolah. Jadi, sesibuk apapun Anda di kantor, tetaplah menjaga hubungan keluarga dengan sekolah yang baik. Hubungan antara keluarga dan sekolah terjadi pada kerjasama orang tua dengan pihak guru. Kerjasama tersebut dibutuhkan untuk memantau kemajuan anak dalam proses pendidikan, baik kemajuan dalam ranah intelektual maupun psikologis. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengaruh keluarga terhadap sekolah. Pendidikan dalam keluarga merupakan dasar pada pendidikan di sekolah. Lingkungan keluarga dan faktor-faktor luar sekolah secara luas berpengaruh terhadap siswa. Siswa-siswa hidup di kelas pada waktu sekolah relatif singkat. Sebagian besar waktunya dipergunakan siswa dengan tinggal di rumah. Keluarga telah mengajarkan anak berbahasa, kemampuan untuk belajar dari orang dewasa, meningkatkan kualitas dan kebutuhan prestasi, kebiasaan bekerja, dan perhatian terhadap tugas-tugas yang merupakan dasar terhadap pelajaran di sekolah. Kecakapan dan kebiasaan di rumah merupakan dasar bagi proses belajar anak di sekolah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi hubungan keluarga dengan sekolah. Ada beberapa fungsi hubungan keluarga dengan sekolah, yaitu 1. Mempererat silaturahmi antara wali murid dengan gurunya. 2. Mempererat hubungan antara keluarga dengan sekolah. 3. Dapat terjadi komunikasi dan saling memberikan informasi tentang keadaan anak serta saling memberi petunjuk guru dengan orang tua. Dan yang terakhir, dapat memantau kemajuan anak dalam proses pendidikan, baik dalam ranah intelektual maupun psikologis. Tujuan hubungan sekolah dan orang tua murid. Yang pertama, untuk mengembangkan pengertian masyarakat atau orang tua murid tentang tujuan dan kegiatan pendidikan di sekolah.
Yang kedua, untuk memperlihatkan bahwa rumah dan sekolah bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak di sekolah. Yang ketiga, untuk memberi fasilitas pertukaran informasi antara orang tua dan guru yang kemudian mempunyai dampak terhadap pemecahan pendidikan anak. Yang keempat, perolehan opini masyarakat tentang sekolah dijadikan perencanaan untuk pertemuan dengan orang tua dalam rangka untuk kebutuhan murid-murid agar membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak. Menurut Mulyasa, tujuan dan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, untuk menggairahkan masyarakat agar menjalin hubungan dengan sekolah. Yang terakhir, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua, yaitu 1. Personal orang tua, 2. Karakteristik anak, 3. Besar keluarga, 4. Status ekonomi dan sosial, 5. Pendidikan, 6. Kesukuan dan budaya. Peran orang tua dalam perkembangan bahasa anak. 1. Parenting. Membentuk lingkungan keluarga ibarat sekolah. Jadi, orang tua harus mendukung anak-anak sebagai siswa. 2. Communication. Merancang bentuk komunikasi yang efektif dari sekolah ke rumah dan komunikasi dari rumah ke sekolah, sehingga mengetahui program sekolah dan kemajuan anak-anak mereka. 3. Voluntary. Memberikan informasi dan gagasan kepada keluarga tentang bagaimana caranya membantu anak belajar di rumah, yaitu bagaimana caranya membuat rencana kegiatan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi. 4. Decision making. Orang tua harus ikut serta atau terlibat dalam keputusan sekolah, pengembangan pemimpin, dan perwakilan orang tua. 5. Collaborating with community. Orang tua harus mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya dan layanan dari masyarakat untuk memperkuat program sekolah, praktik keluarga, pembelajaran, serta pengembangan siswa. Perkembangan bahasa anak di lingkungan sekolah. Bermain merupakan salah satu suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini, dengan menggunakan strategi, metode, materi atau bahan dan media yang menarik agar mudah diikuti oleh anak. Faktor perkembangan bahasa anak terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah kesehatan, yang kedua intelijensi, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat hubungan keluarga, dan yang kelima status sosial ekonomi keluarga. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu keterlibatan orang tua dalam program pendidikan anak usia dini sangatlah diperlukan, karena dengan keterlibatan itu orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya serta mengetahui apa yang harus dilakukan di rumah. Selain itu, orang tua dapat selalu berkoordinasi dengan guru sehingga perkembangan anak dapat terpantau dengan baik dan sama-sama mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Program-program yang dikembangkan di pendidikan anak usia dini lebih mengarah pada terciptanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua murid, seperti pertemuan atau pelaporan, perkembangan atau penerimaan rapot, dan konsultasi. Dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan orang tua dalam program pendidikan anak usia dini sangatlah besar baik untuk guru, anak maupun orang tua itu sendiri. Karena dengan keterlibatan orang tua anak lebih terpantau perkembangannya sehingga apabila ada hambatan dapat sesegera mungkin diatasi. Demikianlah penyampaian dan pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, jika ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi. Saya sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.